adalah acara haul dan hari santri di pondok pesantren kami. Sudah disampaikan secara terbuka oleh Bawaslu, dari awal sampai akhir acara itu tidak ada satu huruf pun atau satu kata pun saya menyampaikan pernyataan, ajakan, atau istilah halusnya ada inisial untuk mengarah kepada kampanye. Jadi, dan itu sudah kami sampaikan juga saksi fakta waktu di MK, bahwa tidak ada kampanye apapun di acara hari santri dan haul orang tua kami itu. Dan waktu itu Bawaslu langsung hadir. Dan peserta haul dan hari santri itu dari banyak provinsi, dari banyak kalangan. Dihadiri oleh anggota DPR RI, ada tamu dari Jawa Barat, dari Lampung, dari Bengkulu, dari Jakarta, dari kabupaten kota Banten yang lain, dari Pandeglang, kota Serang. Intinya bukan hanya warga Kabupaten Serang. Ada rektor hadir, ada PJ Wali Kota hadir, ada Sekda hadir. Jadi itu memang betul-betul murni acara haul dan hari santri. Dan sekali lagi Bawaslu langsung mengawasi dan menyatakan memang tidak sama sekali ada kampanye. Nah, yang ketiga yang mereka dalilkan adalah kunjungan kerja saya sebagai Menteri Desa ke Kabupaten Serang. Ini alhamdulillah saksi fakta mereka, penggugat, yaitu pihak Andika, Saudara Hulman, Kepala Desa yang mereka hadirkan. Saudara Hulman menyampaikan di Mahkamah Konstitusi ketika Saudara Hulman mengikuti kunjungan kerja saya di dua tempat, mereka sampaikan di depan Majelis Hakim bahwa Mendes sama sekali tidak melakukan kampanye apapun. Dan ini juga dibenarkan oleh Bawaslu. Nah, itu mungkin kronologis, jadi dalil-dalil yang MK sampaikan perlu saya luruskan dengan 3 dasar tadi. Tapi karena Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan, sifatnya final dan mengikat, tentu kita hormati. Kita hormati, dan saya dapat laporan, karena saya sekarang masih juga ketua tim Pilkada DPP PAN, bahwa partai koalisi di Kabupaten Serang, yaitu Gerindra, PAN, PKS, dan lain-lain, insya Allah siap untuk mengikuti perintah Mahkamah Konstitusi, yaitu pemilihan suara ulang di semua TPS. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan juga, kalaulah saya bisa mengendalikan kepala desa, toh saya baru berapa minggu jadi menteri desa, ya kan? Dan saya sebagian besar tidak kenal dengan kepala desa yang ada di Serang. Dan saksi yang mereka sampaikan, hadirkan waktu di Mahkamah Konstitusi, yaitu Pak Kades Julang namanya, bisa dilihat di YouTube itu di sidang MK, Pak Haji Karsa, apa Karso tuh, saya nggak kenal. Dan saya memang belum pernah berinteraksi sama beliau, belum pernah juga ke desa Julang, tapi faktanya 02, yaitu Zakian Najib, pemenang di situ. Artinya bukan karena faktor saya, jelas-jelas kepala desanya kan nggak dukung saya tuh, bahkan di pihak sebelah kan. Tapi masih bisa menang telak 02 situ. Artinya saya meyakini dan menghargai suara rakyat di Kabupaten Serang. 71% kemenangan yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin itu benar-benar suara rakyat. Karena memang mereka tidak lagi mau ada korupsi, tidak ada lagi mau ada jual beli jabatan di Kabupaten Serang, tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sampah-sampah berserakan dan sebagainya. Jadi terlalu naif kalau itu dikaitkan dengan pengaruh saya. Saya ini apalah, ya kan, baru menteri desa 2 minggu, ya kan, yang lain berkuasa udah 28 tahun, ya kan, ada juga pihak sebelah itu menggunakan rumah dinasnya yang disewa sama uang rakyat untuk markas pemenangan, itu loh. Ada juga yang lain-lain. Jadi sekali lagi, tapi karena ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tentu kita menghormati, dan saya menyatakan itulah yang bisa saya sampaikan, fakta yang sebenarnya
yang ada di lapangan. Bahwa tafsir Mahkamah Konstitusi yang sudah disampaikan kepada publik, ya itu hak mereka, ya. Tapi kami punya fakta sendiri dan sudah kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, tapi fakta-fakta itu tidak dijadikan dalil atau dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi sama sekali. Saya kira itu cukup ya, udah banyak itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, baru saja kita dengarkan pernyataan atau keterangan resmi yang disampaikan oleh Mendes PDT Republik Indonesia Yandri Susanto terkait dengan klarifikasinya soal keterlibatan di Pilgub Serang, di mana Yandri membantah bahwa dirinya terlibat dalam Pilgub Serang atau Pilgub Serang, di mana terkait dengan yang disampaikan oleh Yandri tadi ada 3 poin penting yang disampaikan, di mana Yandri memastikan bahwa dalam dalil putusan MK terkait dengan tanggal 3 Oktober dirinya belum menjadi desa dan tanggal tersebut adalah sebelum pelantikan dirinya menjadi Menteri Desa. Dan hal tersebut juga disampaikan Yandri diundang saat tanggal 3 Oktober tersebut sebagai pihak narasumber dan yang memberikan materi terkait dengan Banten bebas dari korupsi. Dan saat itu kehadiran Yandri di tanggal 3 Oktober tersebut adalah tidak membawa institusi apapun, dia hadir sebagai pribadi karena di tanggal 3 Oktober 2024 itu dirinya belum dilantik menjadi Menteri Desa dan juga tidak lagi menjabat menjadi wakil Ketua MPR. Dan poin kedua yang disampaikan oleh Yandri, di mana dalam dalil MK soal haul dan hari santri di pondok pesantren, Yandri juga menyampaikan bahwa tidak ada pernyataan apapun atau inisial yang dikatakannya untuk mengarah ke kampanye, dan sudah disampaikan juga saksi ke MK, di mana dalam hari atau momen haul dan hari santri tersebut tidak ada pernyataan Yandri terkait dengan yang menjurus atau inisial yang merujuk ke kampanye. Dan juga poin ketiga, di mana kunjungan kerja Yandri sebagai Menteri Desa ke Kabupaten Serang ini, dia menyampaikan sama sekali tidak ada kampanye apapun. Dan yang terakhir, saudara, Yandri menyampaikan bahwa meski demikian, meski dia membantah terlibat dalam pemilihan Bupati Serang, Yandri menghormati putusan tersebut, di mana tadi dia juga menyampaikan bahwa partai koalisi di Kabupaten Serang telah bersiap untuk mengikuti perintah MK, yaitu untuk mengikuti pemilihan suara ulang di semua TPS. Dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang di 24 daerah. Rapat dan koordinasi akan segera dilakukan KPU RI dengan KPU daerah untuk persiapan dan penghitungan anggaran pelaksanaan PSU. Dari 40 perkara perselisihan hasil pemilihan umum, MK mengabulkan 26 perkara yang memutuskan pemungutan suara ulang di 24 daerah. Rekapitulasi ulang hasil perolehan suara di satu daerah dan satu daerah lagi harus memperbaiki penulisan keputusan KPU. Dari tenggat waktu yang ditetapkan, saudara anggota KPU Idam Kholik meyakini pelaksanaan putusan MK seperti pemungutan suara ulang bisa dilakukan dengan baik dan sesuai waktu. Dan saudara, kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Audrey Zevanya di lokasi konvers. Selamat siang Audrey, apa saja inti dari pernyataan yang disampaikan oleh Mendes PDT Republik Indonesia Yandri Susanto yang baru saja disampaikan tadi?
Ya, Jihan, tentunya Menteri Desa atau Mendes PDT ini Yandri Susanto tadi langsung menggelar konferensi pers terkait dengan ramainya perbincangan soal adanya cawe-cawe dari Mendes PDT ini terkait dengan hasil putusan MK yang kemarin dibacakan, yang dimana MK ini menganjurkan adanya pemungutan suara ulang untuk pilkada di Kabupaten Serang. Tadi Yandri Susanto ini menyatakan mengklarifikasi beberapa hal terkait dengan beberapa yang disampaikan oleh Hakim Eni kemarin dalam sidang PHPU. Putusan MK ini dia mengklarifikasi beberapa poin, di mana yang pertama terkait dengan adanya cawe-cawe dari Mendes Yandri Susanto di salah satu acara Rakercap, rapat kerja cabang Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia, di mana ia menekankan pada saat dia menghadiri kegiatan tersebut, Yandri ini menyatakan hari itu digelar pada tanggal 3 Oktober 2024, yang dimana pada saat itu diri dia belum dilantik sebagai Menteri Desa PDT begitu, yang dimana dia di situ diundang sebagai narasumber, dan juga statusnya pada saat itu Yandri sudah tidak lagi sebagai Wakil Ketua MPR RI, yang dimana ia itu menekankan dia itu baru dilantik sebagai Menteri Desa ini pada tanggal 21 Oktober 2024, sehingga pada saat acara tersebut di situ posisinya dia diundang sebagai narasumber, bukan mengundang para kepala desa untuk melakukan cawe-cawe ataupun mengintervensi terkait dengan pilihannya pada pilkada di Kabupaten Serang. Itu poin pertama yang diklarifikasi oleh Yandri Susanto terkait dengan poin yang kemarin dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua, Yandri ini juga mengklarifikasi terkait acara haul dan hari santri di pondok pesantren miliknya, yang dimana ia menyatakan pada saat acara tersebut juga Yandri ini murni melakukan acara hari santri, yang dimana ia tidak ada sama sekali melakukan kampanye untuk kepada para hadirin begitu untuk mendukung istrinya yang kita ketahui ini salah satu paslon nomor urut 2, Ratu Najib begitu, paslon nomor urut 2 untuk didukung pada Pilbub di Kabupaten Serang. Dan juga ketiga, ini Yandri Susanto tadi juga menekankan untuk kunjungan kerja yang dia lakukan di Kabupaten Serang, itu dia mengatakan bahwa itu juga murni adalah kunjungan kerja, yang dimana ia juga menekankan di situ tidak sama sekali melakukan adanya kampanye kepada para warga di Kabupaten Serang, sehingga Yandri Susanto ini menekankan ia meyakini 71% suara yang berhasil diraih oleh paslon nomor urut 2 pada saat itu, Ratu dan juga Najib, ini dinyatakan benar-benar suara rakyat, yang dimana ia mengatakan terlalu naif apabila jabatannya sebagai Menteri Desa yang pada saat itu baru 2 minggu setelah dilantik oleh Presiden ini sudah memiliki pengaruh kepada para warga di Kabupaten Serang untuk memilih paslon nomor urut 2 begitu, yang dimana salah satunya yang kita ketahui Ratu ini merupakan istri dari Yandri Susanto, sehingga ia menyatakan siap apabila memang dari MK ini menganjurkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Demikian, Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Audrey Zevanya, terkait dengan klarifikasi dari Mendes PDT Republik Indonesia Yandri Susanto yang dituding cawe-cawe